dari pikiran mereka, imajinasi mereka, dan konsep mereka ditambah ke atas dewa-dewa yang mereka percaya. Mereka umumnya percaya dewa itu adalah dewa bangsa. Dan dewa bangsa dan dewa pelindung. Dewa pelindung adalah dewa memberikan kekuatan untuk membela bangsa dan suku. Dan bela bangsa dan suku itu dengan memakai kekuatan khusus untuk menjaga mereka di dalam peperangan. Ini adalah konsep-konsep dewa. Dewa itu dibikin secara material, secara bentuk daripada sesuatu ukiran atau sesuatu benda yang kelihatan. The visible idols, saudara-saudara. Lalu mereka menyembah kepada sesuatu benda yang diukir menurut peta dan menurut pikiran mereka sendiri. Lalu mereka menganggap inilah dewa kita. Ini dewa yang menolong kita. Ini dewa yang melindungi kita. Ini dewa yang menyembuhkan kita. Ini dewa yang memberikan kekuatan kepada kita untuk berperang dan menang di dalam peperangan. Ini adalah dewa-dewa yang dipercaya oleh begitu banyak suku. Dan setiap suku ada dewa mereka. Setiap bangsa ada ilah mereka. Tetapi orang yang dari seberang sungai situ, mereka datang menyembah kepada Allah yang tidak kelihatan. Mereka menyembah Allah yang tidak bisa dijamah, tidak bisa dilihat, tidak bisa diketahui secara indera yang ada di dalam tubuh fisik kita. Saudara-saudara, tetapi Allah yang tidak kelihatan di Allah yang ada tidak. Saudara-saudara, bagi Abraham, Allahmu ilah kelihatan tapi tidak ada. Allahku, Allah tidak kelihatan tapi ada. Oh, ini konsep yang berbeda sekali. Ini konsep yang kualitasnya begitu tinggi, konsep yang menjadi dasar bagi seluruh kepercayaan yang beragama tinggi di dalam sejarah. Saudara-saudara, agama Kristen percaya kepada Allah yang tidak kelihatan tapi ada. Agama Islam percaya kepada Allah yang tidak kelihatan tapi ada. Agama Yahudi percaya kepada Allah yang tidak kelihatan tapi ada. Ketiga sistem agama yang besar ini semua berasal daripada kepercayaan satu orang, yaitu Abraham. Abraham mempunyai sumbangsi besar di dunia agama. Karena dia adalah bapa iman yang diakui sekaligus oleh tiga agama. Dan dia percaya kepada Allah yang tidak kelihatan tapi ada. Bukan secara ada, berbicara. Saudara-saudara, menurut satu legenda, pada waktu Abraham masih remaja, papanya adalah seorang pembikin idola. Pembikin ilah-ilah. Jadi papanya mengukir, membahat batu. Ini dewa, ini dewa, ini dewa, ini dewa. Begitu banyak. Di rumahnya penuh dengan dewa. Tapi Abraham masih remaja. Dia ragukan, apa ini dewa? Ini bikinan orang kok. Kalau ini bikinan orang, bagaimana bisa melindungi orang? Pada satu hari papanya pergi ke tempat yang jauh. Lalu Abraham mulai memikirkan sesuatu kemungkinan. Menyadari papanya ini tidak benar. Lalu dia menjatuhkan patung-patung itu. Itu untuk dijual. Itu cari nafkah. Itu perdagangan ayahnya. Termasuk bisa membesarkan Abraham. Tetapi iman Abraham sejak remaja itu sudah berbeda dengan semua. Maka dia menjatuhkan semua itu. Tangannya patah, kepalanya patah, jarinya patah. Semua dana karu-karuan di situ. Lalu sesudah itu, waktu papanya pulang, marah luar biasa. Kenapa ini semua patung ini sudah jatuh? Terpelintang di sini, di sana. Dan semua patah kepala, kaki, tangan dan sebagainya. Abraham mengatakan, ya mereka berkelahi. Waktu papa pergi mereka berkelahi. Saya lihat mereka berkelahi terus. Mereka tantangan satu dengan lain. Akhirnya putus-putus perang itu jatuh. Tidak mungkin. Jangan menipu saya. Kurang ajar kamu ya. Siapa yang bikin ini? Apakah ada orang masuk di sini? Atau ada orang jahat yang bikin? Tidak. Mereka berkelahi. Tidak mungkin mereka berkelahi. Batu kok bisa berkelahi. Setelah kalimat itu keluar daripada papanya. Maka Abraham mengatakan. Kalau bapak tahu dia hanya batu. Dan dia diukir oleh orang. Kenapa dia bisa jadi dewa? Allah yang sejati pasti bukan Allah ini. Allah yang sejati bukan batu. Allah yang sejati bukan kayu. Allah yang sejati bukan materi. Allah yang sejati pasti yang membuat materi. Dan dia sendiri bukan materi. Dia tidak kelihatan. Allah yang sejati tinggi. Hayo papa, di dalam hatimu percaya tidak ada Allah yang sejati. Papanya keki tapi bohat. Saudara-saudara. Sudah marah tapi tidak berdaya. Karena di dalam hati manusia semua sudah ditanamkan sebuah konsep
Allah itu ada. Dan bukan ini Allah. Ini bukan Allah. Allah yang ada bukan ini. Saudara-saudara, Calvin mengatakan konsep itu tidak bisa dihapus oleh manusia. Konsep itu sudah tertanam di hati manusia. Engkau hanya tinggal mengaku atau tidak. Engkau tinggal akan menerima atau tidak. Engkau terima, Allah ada. Engkau tidak terima, Allah tetap ada. Konsep itu sudah ada di hati. Dan itu sesuatu iman dasar, iman natural yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan tanamkan dalam hidup manusia. Itu sebab Roma pasal 1 ayat ke-18 dikatakan bahwa kemurkaan Allah diturunkan dari surga untuk menghakimi semua orang yang menindas kebenaran. Nah, istilah itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sangat baik. Dalam terjemahan Mandarin kurang tepat. Mandarin mengatakan menantang. Tetapi aslinya bahasa Grekanya adalah yang menindas, suppressed. Yang mensuppress, yang mau menekan, menindas suara dari hati nurani itu. Saudara-saudara, secara intuitif ada suara di dalam setiap orang mengatakan God is, Allah ada. Di dalam hati setiap orang itu ada suara. Karena apa? Karena manusia tidak bisa lari daripada fakta engkau dicipta oleh Allah dan dicipta menurut peta dan teladan Allah dan dicipta bagi Allah. Created by God, created in the image of God, and created for God. Ini ketiga hal engkau tidak bisa lari. Maka yang mungkin engkau kerjakan hanya satu. Tindas. Biar dia tidak bersuara. Seperti pemerintah yang bodoh. Tindas suara rakyat akhirnya dibongkar dan ditongkel oleh rakyat. Saudara-saudara. Demikianlah hati nurani kalau berkata, dengar baik-baik. Kalau engkau tindas, Allah mengatakan murka dari surgawi akan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak beribadah, yang tidak takut kepada Tuhan, yang tidak suci, yang berdosa karena mereka menindas akan kebenaran. Nah, saudara-saudara, mungkin itu sebabnya papanya Abraham akhirnya begitu taat kepada Tuhan dan mengetahui anaknya adalah lebih belakangan dilahirkan, tapi lebih dulu mengenal Allah. Maka waktu Abraham dipanggil, papanya ikut keluar. Nah, saudara-saudara, Abraham adalah bapak iman. Dan bapak iman berkata kepada kita, dia menerima suara panggilan dari Tuhan. Maka buku Ibrani pasal pertama, ayat pertama, langsung menegaskan sesuatu presupposisi dan sesuatu dasar iman yang penting. Our God is a speaking God. Allah kita adalah Allah yang berbicara. Dan pembicaraan itu bukan pembicaraan berhenti. Pembicaraan itu bukan pembicaraan hanya satu kali. Pembicaraan itu pernah kepada nenek moyang. Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, turun-temurun. Berkata-kata. Di sini dikatakan dengan dua istilah. Pertama, pada zaman dahulu, Allah berulang kali. Kedua, Allah kepada nenek moyang dengan pelbagai cara. Nah, saudara-saudara, di sini kedua istilah ini saya kira penting sekali. Berulang-ulang kali, berbagai cara. Berarti Allah yang berbicara adalah Allah yang sungguh-sungguh berbicara. Karena berulang-ulang dibuktikan. Nah, saudara-saudara, kalau engkau terjadi sesuatu di dalam peristiwa, di dalam hidupmu sendiri, dan tidak terulang lagi, itu mungkin sungguh, mungkin khayalan. Tapi karena berulang-ulang, maka ini mengatakan bahwa Allah sungguh-sungguh berbicara. Karena berulang-ulang. Hal-hal yang penting selalu lebih banyak daripada satu kesaksian. Ini prinsip Alkitab. Maka di dalam perjanjian lama Musa berkata, jikalau ada orang mengadu akan tua-tua, paling sedikit 2-3 orang bersaksi. Kalau tidak diterima. Karena apa? Karena kesaksian tunggal itu tidak bisa dianggap sah. Demikian perjanjian baru sama. Jikalau ada orang mengadu majelis atau mengadu akan tua-tua, paling sedikit 2-3 orang bersaksi. Nah, di situ ulang-ulang menjadi sesuatu keabsahan, satu cara untuk membuktikan itu benar. Allah benar berbicara. Allah pernah berbicara. Dan Allah sungguh-sungguh berbicara. Karena dia berbicara berulang-ulang.
Nah, saudara-saudara,